Kalau memang ada teman-teman lain-lain belum bisa, barangkali dia minta pertolongan, kali ya belum kepada Allah Ta'ala benar, Iya. tetapi kepada kebendaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pemirsa setia Siraman Kolbu, dimanapun berada, alhamdulillah kita bisa berkumpul lagi di Majelis Siraman Kolbu. Mudah-mudahan pemirsa semua yang sedang sakit Allah berikan kesembuhan, yang punya masalah juga insya Allah Allah mudahkan penyelesaiannya. Amin Amin Allahumma. ya Allah. Amin ya. Senang sekali saya Bobi Maulana beserta guru kita semua, Pak Ustadz Danu bisa menemani pemirsa semua. Selamat datang di Siraman Kolbu, sejukan hati. Pemirsa yang suka menyaksikan Siraman Kolbu, ya Siraman Kolbu lovers, pasti sudah tahu bahwa salah satu cara memperbaiki akhlak kita selain melihat bahwa kalau ada penyakit itu bisa dilihat dari akhlak, lewat analisa Pak Ustadz juga belajar untuk kalau ada sesuatu, apapun itu, berusaha untuk tidak pergi ke dukun, untuk mempermudah urusan dunia kita, gitu Pak Ustadz ya. Nah, tema kita pagi hari ini adalah pasanganku suka ke dukun. Ini kenapa kita ambil tema ini? Karena banyak kejadian seperti itu Pak Ustadz. Suaminya insya Allah lah mungkin secara keimanannya bagus, istrinya kadang-kadang, ayolah Pak, ini kan ikhtiar, bahasanya begitu tuh Pak Ustadz. Akhirnya ikutan, suaminya juga ke bawah-bawah. Ini seperti apa Pak Ustadz? Pasanganku suka ke dukun, bagaimana cara untuk meyakinkan agar keluarga ini tidak terjerumus ke hal yang musyrik? Silahkan tausiahnya. Terima kasih Mas Bobi. Sama-sama Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, mudah-mudahan di pagi hari ini kita senantiasa diberi kesehatan dan juga hidayah oleh Allah Ta'ala. Amin. Amin. Tema kita, ya tema manis, pasanganku suka ke dukun. Aduh, ini punyeng ini. Ya, yang harus kita ketahui ini memang tidak boleh main-main ya. Ini bukan persoalan antara dukun tuh gak boleh, bukan masalah itu. Tapi ini adalah berhubungan dengan kemusyrikan. Kemusyrikan itu minta pertolongan bukan kepada Allah Ta'ala ya. Jadi intinya adalah menyekutukan Tuhan. Itu banyak sekali ya kemusyrikan-kemusyrikan yang harus kita fahami. Nah, salah satunya kalau yang namanya dukun itu punya ilmu yang sering kita dengar itu namanya jin. Nah, ilmu inilah yang meloloskan urusan-urusan masalah urusan duniawi dengan paksaan ya, dengan paksaan. Jadi membuat orang sakit itu dengan paksaan, memaksa ya. Kemudian menjadikan umpamanya kalau dia punya toko itu laris karena penglaris. Nah ini dia memaksa orang lain untuk membeli barangnya dengan memaksa orang untuk masuk ke tokonya. Untuk masuk ke mallnya, ke standnya, banyak sekali. Memaksa istilahnya ya. Nah kalau ini persoalannya dengan paksaan, inilah yang sebenarnya dilarang. Minta pertolongannya kepada jin juga dilarang karena di sini ini kolaborasi ya, kolaborasi antara manusia dengan jin. Ini harus kita hati-hati. Kita minta pertolongan lewat apa? Lewatnya juga harus kita ketahui ya. Kalau memang kita itu seorang muslim sejati yang belajar takwa kepada Allah Ta'ala, kita mengaku yang menolong kita itu katanya Allah, tetapi kita minta pertolongannya melalui macam-macam nih. Ya melalui kemenyan kayak atau melalui bunga kayak atau melalui apa kayak ya seperti itu sehingga itu jin itu datang makan makanan apa yang sudah disediain baru jin itu kerja. Kronologisnya seperti itu. Tapi kalau Allah enggak, cukup kita berdoa setiap kali habis sholat itu yang diajarkan doa sebenarnya. Namanya doa itu memohon, ajaran doa itu apa? Bisa mohon ampun, bisa bersyukur, bisa. Boleh minta, boleh istilahnya. Tapi kepada Allah Ta'ala. Mohon diberi rezeki yang halal dan thayyib, silahkan. Yang berkah, silahkan. Mohon diberi istri yang solehah, boleh silahkan. Mohon diberi jodoh suami yang soleh, boleh silahkan. Apapun boleh. Mohon diberi anaknya itu bisa menyelesaikan sekolahnya dengan nilai yang bagus, cukup, dan sebagainya, silahkan. Tetapi mohonlah kepada Allah Ta'ala, mohon seperti itu. Ya. Nah inilah, kalau memang sering ke dukun itu persoalannya adalah kalau umpamanya seseorang berdagang kemudian memasang dagangannya di tempat dagangannya ada air dari orang pintar biar laris. Kemudian suruh masang sesuatu di tempat dagangan orang lain. Nah ini sudah santet menyantet dan dia juga melakukan
pengasihan, asihan untuk dagangan ini biar orang lain. Nah, Beli. ini harta yang didapat ini hartanya haram. Jadi kita harus pahami kalau harta ini haram, itu nanti dimakan oleh anak-anak kita, oleh kita sendiri, itu akan dipertanggungjawabkan nanti di akhirat. Ya, harta inilah, apalagi yang harta sudah haram, kita nggak ngerti bahwasanya itu dapatnya memang tidak baik, ya sudah. Itu yang jadi untuk alat penyetrika aja besok. Ya punggung, ya perut kita, ya kepala kita, itu disetrika dengan harta-harta yang tidak baik tersebut. Ayolah kita pahami. Jangan ke dukun, minta pertolongan juga nggak usah ke dukun. Ya sudah banyak. Acara siraman kolbu itu mengajak untuk kembali pada Allah, mengajak pada tauhid. Kalau memang ada teman-teman lain-lain belum bisa, barangkali dia minta pertolongan. Kali ya belum kepada Allah Ta'ala benar. Iya. Tetapi kepada kebendaan, ingat ya, kebendaan. Benda apa aja itu, entah itu ya benda apa aja. Nah itu harus hati-hati. Kalau kita punya Allah, mohonlah kepada Allah Ta'ala. Berdoa kepada Allah Ta'ala. Berdoa. Ingat ya, berdoa kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan ini bisa menjadi gambaran. Kalau bisa dihentikan, pergi ke dukunnya, dekatlah kepada Allah Ta'ala, kuatkan iman, kuatkan ketauhidan, ketakwaan kita pada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan kita senantiasa dilindungi dan senantiasa diberi rezeki yang halal, thayyib dan berkah. Amin. Wallahu a'lam. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Barakallah Pak Ustadz, tausiahnya pagi-pagi begini ya. Mudah-mudahan ini bisa jadi pembelajaran untuk kita semua, hati-hati dengan praktek kemusyrikan. Selanjutnya akan memberikan tausiah kita pagi hari ini, pasanganku suka kedukun. Kita persilakan tamu kita, Ustadz Zaki Mirza. Monggo Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa. Wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Setiap manusia pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu pertanyaannya, ketika Allah menguji kita, kepada siapa kita kembali? Apakah kepada sama manusia yang ternyata manusia itu seorang dukun juga hamba Allah? Dan sebaik-baiknya tempat kembali tidak lain adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita sholat, kita diwajibkan membaca surat Al-Fatihah. Orang yang sholatnya tidak dengan Al-Fatihah, maka tidak sah sholatnya. Semua ulama sepakat dengan hal itu. Begitu indah Allah berpesan dalam surat Al-Fatihah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya Engkau yang kami sembah, dan hanya kepada Engkau kami memohon bantuan dan pertolongan. Pesan ini mengajarkan kepada kita semua bahwa ketika kita mencari rezeki, carilah Allah, maka tidak akan pernah sakit hati. Ketika kita mencari cinta, carilah Allah, tidak akan pernah ada sakit hati. Orang yang meminta ampunan, orang yang meminta tolong kepada Allah, menyembah Allah, maka ayat berikutnya adalah ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kepada kami jalan yang lurus. Apa itu jalan yang lurus? Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan yang penuh nikmat di dalamnya, yaitu orang yang tidak pernah minta tolong kepada sama manusia. Tetapi ketika dia ingin mencari pertolongan, dia cari pertolongan lewat sujudnya kepada Allah. Maka mintalah pertolongan kepada Allah dengan sujud. Karena sujud menandakan bahwa kita ini makhluk yang lemah. Berasal dari tanah, makan sumber dari tanah. Suatu saat pun kita akan kembali ke tanah. Itulah kenapa Allah memerintahkan kita untuk bersujud, menempelkan sesuatu yang paling penting dari tubuh kita, yaitu kepala kita masing-masing. Dan subhanallah, ketika ada permasalahan dalam hidup, sebuah rumah tangga, maka yang pertama adalah dimusyawarahkan karena Allah, dan yang kedua, kembalikan masalah itu hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan minta tolong kepada manusia, karena manusia itu serba terbatas. Manusia tidak punya apa-apa. Al-insanu makanul khata' wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun.
maka bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia bukan tempat kita untuk meminta. Sebaik-baiknya tempat kita meminta adalah sujud kita masing-masing di saat sholat, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan agung-agungkan manusia, karena manusia penuh dengan keterbatasan. Jangan pernah meminta kepada manusia, karena manusia pun memintanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus mintalah kepada Allah. Jangan pergi ke dukun, jangan minta tolong kepada yang serba lemah, yaitu manusia, tapi mintalah tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Cuma Allah yang kita sembah dan hanya kepada Allah kita mohon pertolongan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah Pak Ustaz Zaki. Silakan duduk. Pemirsa, Siraman Kolbu pagi hari ini mengangkat tema Pasanganku Pergi ke Dukun. Mungkin di sini juga untuk siapapun yang menyaksikan acara ini yang masih berpikir bahwa acara Siraman Kolbu ini menggunakan praktek perdukunan, silakan dipikir dengan akal sehat dan perasaan. Mungkin tidak kita mengangkat tema seperti ini. Kalau toh seperti itu gitu ya. Di sini kita Pak Ustadz mengajarkan bagaimana cara melihat segala permasalahan melalui akhlak, meluruskan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Silahkan dinilai sendiri ya. Jangan sampai kita bersuuzon, apalagi menjadi dosa jariah untuk menyebarkan berita-berita bohong kepada orang lain. Mudah-mudahan bermanfaat. Allah senantiasa mengampuni dosa-dosa kita Pak Ustadz ya. Dan menuntun kita ke jalan yang lurus. Amin Allahumma amin. Sekali lagi terima kasih untuk guru-guru saya atas tausiahnya. Selanjutnya pemirsa, kita kehadiran bintang tamu seorang animator, presenter juga, penyanyi cantik juga. Anak dari legenda rocker Indonesia. Kira-kira siapa? Cluenya aja nih ya rockernya. Pam, si kepam-pam, preman-preman. Siapa? Jangan kemana-mana, tetap di Siraman Kolbu, Sejukan Hati.